Meskipun model sekaligus pemain sinetron ini terkadang memiliki jadwal syuting maupun berkegiatan di luar rumah, namun saat libur tiba, Uli selalu berusaha menjadi sosok ibu yang baik dengan mengurus kedua anaknya. Nah kalau libur pasti dari mereka mandi aku yang mandiin. Kayak tadi aku pagi-pagi udah beres-beres, terus antar mereka sekolah, pas udah nganterin pasti beli sayur sebelum pulang. Nah beli sayur dulu, di sini kan ada yang mobil jual sayur-sayuran. Nah beli sayur, terus masak, beres-beres. Kalau udah waktunya jam 11:30 pasti jemput mereka sekolah. Dan kayak gini ya, nemenin mereka belajar atau tiba-tiba mereka nonton YouTube pun aku temenin. Karena kan sekarang banyak kayak kartun-kartun yang nggak untuk anak-anak, takut kan mereka salah ngeliat gitu. Tapi sekarang sih lagi banyak ngeliat ini video-video klip papanya gitu, ntar nyanyi-nyanyi gitu sih. Meskipun pasca ditinggal suami, Uli mengaku kondisinya sudah lebih baik dan semakin tegar. Namun ia tidak mau menampik manakala ada perasaan sedih dan rindu. Terlebih ketika ia ingin membahas perkembangan kedua anaknya dengan suami tercinta, namun telah tiada. Memang udah terbiasa sih sebenarnya, karena pada dasarnya ada dan gak ada almarhum, kegiatan kita kayak gini juga. Karena kan sama-sama sibuk, almarhum sering keluar kota, belum lagi dia kemarin nyalek, belum lagi dia kerja juga di salah satu kantor Menpora gitu. Jadi memang Senin sampai Jumat dia di luar, kadang pun Sabtu Minggu dia off air. Jadi udah terbiasa malah. Yang nggak terbiasanya malah gini, kita mau ngomongin tentang perkembangan anak nggak tahu lagi mau tempat ngeluh kemana, mau curhat nggak tahu lagi mau kemana. Itu sih yang bedanya, itu yang berat. Tidak hanya Uli yang sudah kuat menerima cobaan yang satu ini, ternyata dua anaknya yang masih kecil pun sudah cukup menerima. Terlebih, kini anak pertamanya yang bernama Fuza kini tumbuh menjadi sosok kakak yang dewasa untuk adiknya. Malah setelah kejadian ini mereka tambah dewasa, kayak adiknya ini awalnya susah diatur, tapi sekarang udah enak diaturnya, dan dia juga udah tambah dewasa sebagai kakak. Lebih sebelum kejadian ini pasti aku ngomong ke anak-anak, sekarang mama udah sendiri nih, bantuin mama untung perkataan aku tuh selalu bisa bikin mereka langsung ngerti gitu. Makanya aku percaya bahwa semua kehendak Allah memberikan cobaan ini karena kita bertiga kayaknya karena memang mampu gitu. Jadi lebih ikhlas, lebih bersyukur, ya bersabar, ya gitu deh. Setiap ibu biasanya memiliki cara tersendiri soal mendidik anak, begitu juga dengan Uli. Ia mengaku jika selama ini selalu berusaha memantau sang anak saat belajar dan juga ketika kedua anaknya itu bermain gadget. Nggak terlalu memaksa sih apa yang mereka mau, palingan misalnya dalam contoh kecilnya dalam perkataan, kan sekarang banyak banget bahasa-bahasa gaul yang misalnya nih, ya nggak usah disebutkan lah ya. Nah itu yang takut mereka kebiasaan ngomong gitu. Kadang dari situs internet pun sering kalau misalnya orang ngomong mungkin itu ngerasa kata-kata gaul, tapi kan untuk anak kecil gini rasanya kayak apa gitu. Ya ini aja, tetap diperhatikan apapun yang mereka lakukan. Kalau itu hal positif pasti mendukung. Kalau enggak ya pasti dibilangin, karena mungkin masih anak kecil, masih ada waktunya mereka pengen kotor-kotoran, pengen yang nggak mau dengar kata orang tua. Pelan-pelan aja. Harapannya semoga jadi anak yang soleh, nak ya, jadi anak soleh ya. Isam jadi anak soleh ya. Iya. Uja jadi anak soleh, nak ya. Nah, jadi yang anak yang berbakti sama orang tua, yang sekolahnya rajin. Pasti mengikuti apapun amanah almarhum. Smart viewers, setelah melihat Uli dan kedua anaknya belajar, setelah ini Living as Celeb akan memberikan informasi tentang update karir wanita yang kini berusia 29 tahun ini. Kira-kira ada proyek apa aja ya yang bakal dilakukan oleh Uli? Tunggu jawabannya sesaat lagi di Living as Celeb. Smart viewers, jika biasanya sosok Juliana Muchtar tampil di TV sebagai pemain sinetron,
Di tahun 2019 ini ia mengaku akan segera mengikuti jejak suami untuk merilis lagu yang ternyata sudah dipersiapkan keduanya sejak lama. Dan di lagu terbarunya ini, ia akan berduet dengan rekan suaminya yaitu Ivan Seventeen. Nah, ini pas banget memang dari dulu kan aku emang hobinya nyanyi. Karena memang pas ada almarhum, kita pacaran aja dia tahu pengennya nyanyi. Tapi karena memang karena situasinya nikah, kalau udah nikah pasti punya anak, sibukan ngurusin anak dan lain-lain. Belum lagi pas anak pertama, anak kedua kan, jadi ketunda terus. Jadi memang tahun 2019 ini memang pengennya rilis lah satu single. Tapi karena almarhumnya tiba-tiba kena musibah ya, udah dipanggil duluan. Ya udah, terus terakhir ada sahabat almarhum yang memang tahu gitu, dan Ivan Seventeen sendiri juga tahu emang aku dari dulu hobi nyanyi. Jadi kita memang bongkar satu laptopnya almarhum, kita buka, banyak banget memang pertinggalan aku nyanyi, lagu yang dia bikin sampai yang aku udah ngisi suara. Nah akhirnya kita teruskan lah amanah almarhum, dan Kak Ivan Seventeennya sendiri mau bantu gitu untuk duet. Awalnya kan lagu ini harusnya duet sama almarhum gitu. Jadi karena memang albumnya ada, ya udah akhirnya sama Ivan Seventeen. Tidak hanya mengeluarkan satu lagu, rencana Uli akan mengeluarkan 3 lagu sekaligus dalam tahun ini. Di mana 2 lagu akan ia nyanyikan sendiri dan 1 lagu lainnya akan dinyanyikan bersama Ivan Seventeen. Lalu kira-kira lagu apa yang dipilih dan tentang apa ya? Nah, sampai sekarang baru memang tahap pemilihan lagu. Karena kan kemarin sempat meeting sama salah satu direkturnya Naga Suara, label Naga Suaranya Pak Rahayu. Jadi kita udah pilih 3 lagu yang akan dibawain, 2 lagu single aku sendiri dan 1 yang akan duet sama Ivannya. Jadi kita mencocokkan nih yang mana yang cocok duetnya sama Ivan, karena tahu sendiri netizen gitu. Mau lagu yang mesra-mesra entar dikira kita ada apa-apa, dan memang pilihannya tuh lagu merindukan seseorang gitu. Jadi ya pada intinya aku merindukan almarhum dan Kak Ivan nanti merindukan almarhumah. Jadi kita bagi porsi biar nggak ada tanda apa ya yang kayak digosipin di sosial media gitu. Meskipun banyak yang tak mengira jika wanita berusia 29 tahun ini kini tengah menjajaki dunia tarik suara, ternyata Uli mengungkap jika hobi bernyanyinya itu sudah ia miliki sejak lama. Bahkan membuat lagu menjadi salah satu bentuk keromantisan Uli dan almarhum suaminya. Emang dari dulu suka nyanyi, malah hobi aku sama almarhum itu kalau misalnya orang-orang pada nonton film, nonton TV atau apa gitu. Tapi kita kalau berdua doang terus ke studio, pun temenin yuk kita bikin lagu. Kadang ada juga salah satu kadang di albumnya Seventeen liriknya aku yang nulis. Jadi dia yang bikin aransemennya gitu. Jadi tukar pikiran. Karena dia ngomong gini, aduh dari dulu bermusik dari tahun 2003 mungkin lirik-liriknya ya di pengulangan kata dia ngomong gitu. Mungkin kalau misalnya Hun lebih muda banyak kata-kata yang lebih kekinian. Saya juga kadang nyindir-nyindiran tuh malam Han nggak ada apa kata-kata yang baru yang kayak nafasku, jiwaku, sumpahku, pasti kan gitu-gitu terus ya gitu. Jadi kita jadi bercandaan kita, keromantisan kita tuh ya bikin lagu di rumah. Menjadi istri dari seorang musisi tidak membuat Uli kesulitan dengan pilihan yang ingin mengeluarkannya beberapa lagu. Bahkan sejak dulu, wanita kelahiran Aceh 1 Mei 1989 ini memiliki cara tersendiri untuk menemukan inspirasi saat menulis lagu. Ternyata benar sih, kebanyakan lirik itu nggak harus semua tentang pribadi kita gitu. Aku baru belajar dari almarhum, jadi dia bilang nggak semua lirik itu karena pribadi. Mungkin dari teman kita kembangkan, misalnya teman curhat masalah perselingkuhan atau apa. Jadi kita bisa membuat kata-kata itu ke arah yang punya teman curhat tadi, itu bisa. Jadi kalau aku sih lebih ke karena aku orang sinetron, lebih membayangkan seandainya aku posisi seperti ini, sedang jatuh cinta seperti ini, apa ya yang aku pikirkan. Jadi lirik itu banyak kan yang aku pikirkan sih daripada cerita teman gitu. Lalu apa ya harapan Uli ke depannya untuk karir dan keluarganya? Harapannya pemirsa doain ya semuanya, semoga berjalan lancar, sesuai harapan, bisa sukses.
Yang terpenting buat saya sekarang adalah karir, jaga anak-anak menjadi anak yang soleh, yang berbakti pada orang tua. Pokoknya menjalani hidup ini lebih baik lagi daripada yang kemarin. Hai pemirsa Smart Viewers, nah ini akhir dari penghujung acara kita hari ini. Terima kasih udah nemenin kita. Tadi seharian udah ke sekolah Puja ya kan? Bilang apa? Terima kasih. Ya, ntar kita berjumpa lagi ya di lain waktu. Dadah. Smart Viewers, terima kasih sudah menyaksikan episode Living as Celeb kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode-episode selanjutnya hanya di MNC Channel. Sampai jumpa and bye-bye.